Price list yang ditawarkan pun juga tidak akan 2 kali. Pemilihan semakin Anda cepat kalau bermain di properti, Anda bisa memilih unit yang sesuai dengan selera Anda. Itu dulu. Ya, semakin Anda tidak memilih daripada unit itu, maka orang lain akan memilihnya. Nah, bagaimana Anda kalau mau memilih unit, apalagi ini udah jadi ya, sudah jadi unitnya ya. Anda silakan datang. Kenapa? Karena pada saat Anda punya rumah, roh Anda, mata ketiga Anda harus berbicara. Karena saya berbicara mengenai, saya dulu waktu beli ruko saya, sederet itu ada 18 ruko. Nah yang kosong itu dari 18 tinggal 7. Apakah Anda kalau beli apartemen atau beli rumah atau beli ruko, melihat dengan unit yang sama, ukuran yang sama dan satu deret, Anda hanya mampir ke satu tempat atau pindah-pindah? Padahal sama loh bentuknya, harganya semua. Rata-rata pindah-pindah. Lihat yang pertama, kedua dan yang ketiga dan seterusnya. Nah tinggal di apartemen enaknya kalau yang punya anak kecil. Kalau kita punya rumah, nah yang namanya anak-anak apalagi masih balita, itu ngeberantaknya nggak berhenti-berhenti. Tapi kalau dia tinggal di apartemen, dia bermain di apartemen. Dia bermain di apartemen. Enak sekali. Nah pertanyaan yang negatif yang saya akan keluarkan. Biasanya orang kalau yang belum biasa di apartemen, dia akan katakan tinggal di apartemen takut gempa. Anda lihat semua dokumenter dari tsunami, baik yang di Jepang, yang di Padang dan lain-lain. Yang mana yang hancur pada saat gempa? Lihat. Rumah biasa semua hanyut dan hancur. Gedung vertikal masih tetap berdiri. Lihat. Kenapa tetap berdiri? Karena ada kewajiban waktu saat kita bikin IMB. Ada alat anti gempa yang minimum harus 8 skala Richter. Itu yang harus ditentukan baru IMB-nya keluar. Jadi pada saat gempa dia ayun. Oke, ada lagi yang lain? Baik, kalau begitu. Ada lagi, kami ingin mengingatkan terlebih dahulu, Mr. Kokon, jadi nanti kita ada door prize juga, ada lucky draw juga. Dan kalau tadi dari Mr. Kokon adalah pemaparan yang lebih general mengenai manfaat ataupun juga nilai-nilai yang bisa didapatkan ketika memilih apartemen sebagai investasi atau hunian. Nah nanti mengenai speknya nanti akan dijelaskan juga oleh tim teman-teman marketing. Tapi saya mau tanya, di sini bangunannya menghadap mana? Utara, selatan, timur, barat? Oh, utara, ada. Selatan, barat. Ya kalau memang Anda orangnya aktif, ya Anda boleh pilih yang barat. Kenapa? Karena Anda kan pulangnya malam. Oh, iya, karena barat biasanya suka-suka orang nggak mau. Katanya panas. Tapi kalau Anda pulang malam, Anda mesti pilih barat. Kenapa? Pada saat dia sunset, itu keindahan Fata Morgana yang paling indah yang bisa kita lihat. Di tempat lain nggak bisa lihat. Tapi kalau ada punya anak kecil dan ibu rumah tangga ada tinggal di apartemen, ya pilih yang timur. Supaya apa? Bisa menjemur bayi. Nah terus kemudian utara dan selatan itu sebenarnya yang paling nyaman. Karena dia mendapatkan sore dan dia mendapatkan pagi dan dia tidak terlalu panas. Tergantung. Jadi Tuhan menciptakan 8 mata angin, ya semuanya pasti ada faedahnya. Tergantung dari kebutuhan Anda. Nah itu dia, jadi ini ilmu kita banyak banget yang didapetin dari Mr. Kokon, terima kasih banyak. Mr. Kokon terima kasih banyak sudah menyampaikan banyak ilmu buat kita semua. Baik Bapak Ibu sebentar, kita masih punya lucky draw ya untuk Anda yang sudah melakukan pembelian. Dan juga ada door prize. Kita udah siapin, tenang aja. Aliando nggak pernah bohong. Kalau bohong saya sumpah kesambar petir nggak apa-apa. Ya, ini juga ada yang spesial karena ini kalau tadi sudah ada Mr. Kokon yang sudah menyampaikan mengenai tips-tips apa yang sudah based on experience dari beliau. Sekarang saatnya kita pengen tahu juga kira-kira speknya seperti apa sih. Untuk itu segera kita panggilkan. Ini dia, Ibu Labibah dan Mbak Erna. Kasih tepuk pramuka. Kok tepuk pramuka sih?
Mbak Erna, kalau tadi Mr. Kokon sudah menyampaikan pengalamannya dan menyarankan kita untuk memilih apartemen karena dari investasi dan sebagainya, kepraktisannya dan sebagainya. Kira-kira kalau dari nuansa Pondok Kelapa sendiri, apa yang menjadi daya tarik dari apartemen ini? Jadi perlu saya sampaikan beberapa hal kepada para calon pembeli juga, baik itu dari sisi investor juga ataupun. Mbak Erna, izin sebentar, karena saya takut kebanyakan, kan kalau kebanyakan berdiri juga bahaya, duduk dulu duduk mungkin aja ya. Oh baik kalau gitu. Ya. Gimana Mbak Erna? Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir di acara Talk and Share untuk peluang investasi properti di masa pandemi COVID-19. Mungkin saat ini beberapa orang berpikiran, wah kayaknya saat ini pandemi kayaknya untuk investasi properti tarik ulur gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah peluang yang bagus untuk kita untuk berinvestasi. Walaupun masa-masa pandemi kayak gini itu tidak menutup peluang untuk kita berinvestasi. Nah, seperti yang tadi Mr. Kokon bilang, sebenarnya untuk tinggal di apartemen itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang menakutkan, apalagi sampai orang berpikiran bahwa mindset orang takut gempa, takut lain-lain dan segala macam gitu ya. Karena kita pun untuk yang di apartemen sendiri udah ada SLF-nya, sertifikat layak fungsi, di mana kita ada anti gempanya juga, yang pasti anti banjir ya. Nah, saya ingin bantu sedikit jelasin apa sih itu apartemen Menara Suasana. Nah, apartemen Menara Suasana ini berada di kawasan Nuansa Pondok Kelapa, di mana Nuansa Pondok Kelapa ini terdiri dari 4 tower. Saat ini sudah terbangun apartemen Menara Samawa, yaitu subsidi DP 0 oleh Bapak Anies Baswedan. Program Bapak Anies ya, yang saat ini sudah ada beberapa penghuni yang sudah mengisi juga. Nah, yang saat ini sedang kita pasarkan yaitu apartemen Menara Suasana Tower B. Dan perlu diketahui untuk apartemen Menara Suasana ini sudah mencapai tahap pembangunan sampai lantai 4, progres pembangunan sekitar 15%. Nah di sini juga unitnya itu untuk apartemen Menara Suasana itu ada sekitar 1.118 unit, di mana terdiri dari studio ada 585 unit dan 2 bedroom ada 535 unit. Dengan level lantai ada 21 lantai, lantai 1 untuk basement, lantai 20-nya untuk hunian. Seperti itu. Nah, kalau dilihat dari orang berpikir kalau untuk tinggal di apartemen pasti menikmati fasilitasnya ya tentunya ya Pak Alejandro. Nah, fasilitas di sini juga cukup sangat memadai. Kita mulai ada Transjakarta, cukup 1 langkah kita tidak perlu capek-capek lagi lah untuk naik transportasi umum. Cukup 1 langkah kita langsung bisa ke Transjakarta. Di mana Transjakarta ini langsung ke BKN. Dari BKN ini langsung transit kemanapun juga bisa. Selain itu fasilitas kita parkiran juga cukup lumayan luas. Parkiran juga luas, selain itu juga ada fasilitas gym. Kapan lagi gym gratis kalau bukan di Menara Suasana. Kalau biasanya kan kalau di tempat lain itu kan bayar ya Pak Leandro nih. Nah ini karena kita udah fasilitas jadi nggak masalah, kita nggak perlu bayar karena itu adalah bagian dari fasilitas penghuni. Ada jogging track bagi para konsumen yang ingin jogging track dari kecil itu boleh setiap hari menikmatin juga. Ada area terbuka hijau, ada playing groundnya juga, kemudian ada swimming poolnya juga. Nah, jadi fasilitas ini cukup kita memadai untuk para konsumen agar konsumen ini nyaman dan aman tinggal di Menara Suasana tentunya. Nah, di sini juga untuk apartemen Menara Suasana ini ada beberapa kategori, mulai dari kategori studio sampai kategori 2 bedroom. Dan untuk yang studionya mulai dari luasan 21 meter sampai di 26 meter persegi, harganya pun cukup kompetitif ya Pak. Mulai dari 270 juta sampai di 313 juta yang studio. Nah kalau ngelihat dari beberapa kompetitor yang ada di Jakarta Timur, itu jarang sekali unit studio dengan harga murah 270 juta sampai 313 juta. Rata-rata kalau saya lihat dari kompetitor-kompetitor yang ada di Jakarta Timur itu harganya sekitar udah 400-500 untuk studio loh. Ini cukup lumayan murah ya. Iya betul, dan harga yang 2 bedroom pun itu mulai dari 394 juta sampai 454 juta. Kapan lagi kita memiliki unit apartemen semurah itu selain di apartemen Menara Suasana tentunya. Nah, kadang-kadang orang berpikir kayak gini nih Mr. Ando, ini developernya siapa sih? Kan pasti orang berpikirnya
ketika orang mau beli apartemen pasti orang mikir developernya, aspek legalnya, segala macamnya pasti dia berpikir. Nah, developer kita ini adalah Saranajaya, di mana Saranajaya itu adalah perusahaan umum daerah bergerak di bidang properti yang sudah berdiri tahun 1982. Jadi nggak perlu diragukan lagi, dan kita juga bekerjasama dengan PT Totalindo Eka Persada, di mana PT Totalindo Eka Persada ini adalah perusahaan TBK bergerak di bidang building construction, di mana sudah ternama juga, portofolionya juga sudah cukup lumayan banyak ya yang dibangun, mulai dari Hotel Mulia, Basura, dan banyak lagi deh yang lainnya juga ya. Gimana ya secara aspek legalnya, ada payung hukumnya atau enggak ya? Tentu kita sebagai perusahaan yang saat ini lagi mengembangkan bisnis properti, tentu kita ada aspek legalnya secara payung hukumnya, mulai dari perizinannya sampai IMB, SLF, semua kita lengkap. Ada payung hukumnya dan ada aspek legalnya. Dan sudah terbukti ya, kita sudah berdiri di Tower A pun sudah banyak penghuninya. Jadi kalau misalkan konsumen atau para investor yang ingin berinvestasi nggak perlu ragu lagi, kita udah jelas aspek legal dan payung hukumnya gitu. Ya. Nah, kita udah dikasih akses card, di mana akses card ini tidak bisa sembarangan orang masuk. Jadi kalau misalkan akses card ini khusus penghuni yang punya. Kalau misalkan ada tamu itu harus nunggu di lobi, dan security udah confirm ke orang itu, misalkan ada tamu siapa itu nanti confirm ke atas, kayak gitu sih. Jadi nggak perlu takut, tinggal di apartemen Menara Suasana itu nyaman, aman, apalagi akses transportasinya juga deket nih. Seperti contohnya misalkan untuk orang yang pakai kendaraan umum, katakanlah KRL, itu radius 1 kilo itu udah deket. KRL Stasiun Klender Baru. Oh, Klender Baru. Iya, Klender Baru. Deket banget dong. Terus kalau misalkan busway kan tinggal melangkah kan. Udah jelas. Terus, ya kalau mau ke Becakayu itu jarak 2 km sudah ke tol Becakayu. Tol Bintara pun dekat, tol Jakarta Cikampek pun dekat. Jadi aksesnya cukup lumayan terjangkau gitu. Akses sana sini bagi yang tidak punya kendaraan, untuk yang senang, mengendarai publik, mengendarai kendaraan umum, itu nggak perlu khawatir. Semua transportasi dekat kemana-mana. Apalagi untuk 24 jam non-stop, CCTV juga ada di kita terpantau, dan security juga standby terus selama 24 jam. Nah, di sini yang paling dekat ini misalkan ada konsumen yang penghuni sini misalkan mau ke mall. Nah, untuk public areanya seperti shopping mall itu dekat di Mall Metropolitan pun dekat, Galaxy juga dekat, Grand Metropolitan, Buaran Plaza juga dekat. Apalagi ada Mall Pocket juga punya kita Saranajaya juga cukup lumayan dekat. Dan kalau mau ke rumah sakit, ada Rumah Sakit Duren Sawit dekat juga. Itu radius sekitar 1,5 kilo juga dekat. Ada Rumah Sakit Islam Jakarta juga dekat. Nah, untuk sekolahnya seperti misalkan Universitas Borobudur dekat Kalimalang juga dekat. Universitas yang Dharma Persada pun dekat. Jadi nggak perlu diragukan lagi, untuk public area pun kita cukup terjangkau dari sini gitu. Jadi banyak sekali pendukung-pendukung sarana dan prasarana yang tersedia. Iya, kalau saya lihat sih di sini adalah area favorit ya untuk para investor dan pelaku bisnis yang ingin berinvestasi maupun ingin menghuni di sini. Cukup lumayan bagus ya ke depannya, karena kalau untuk investasi properti ini ke depannya itu adalah bagus ya. Kalau investasi properti itu semakin tahun semakin meningkat, bukan semakin turun. Seperti yang tadi dikatakan Pak Mr. Kokon, kalau kita beli apartemen itu nilai investasi kita semakin tinggi. Kalau kita beli kendaraan itu semakin turun, betul. Makanya kenapa orang banyak yang investasi di properti. Kalaupun memang ternyata dia nggak ada ditempatin, bisa dia sewakan, ya kan? Dan akhirnya jadi uang juga gitu. Baik, kalau alasannya kan lagi pandemi, pandemi juga nggak akan selamanya. Nanti nilainya tetap akan semakin naik kalau propertinya. Sebenarnya sih wajar kalau orang berpersepsi kalau misalkan masa pandemi kayak gini nanti aja deh, apalagi kondisi keuangan, itu hal yang wajar sih. Betul. Tapi kalau misalkan kita ada uang lebih yang memang bisa dialokasikan untuk properti, kenapa enggak beli properti gitu loh. Nanti juga itu impact ke depannya juga bagus kan untuk kita berinvestasi properti gitu kan ke depannya gitu. Nggak perlu diragukan lagi deh untuk properti. Kalau kita ngomongin tentang apartemen ini, kira-kira untuk aku kan juga pengen ngambil nih,
Kira-kira ada promo apa sekarang nih? Nah, untuk promo booking fee saat ini, hari ini nih, itu kita ada kocokan lucky draw juga dapat. Yes. Nah, untuk lucky draw saat ini yang berkesempatan yang maksudnya lucky draw ini untuk orang yang booking fee, konsumen yang booking fee itu dapat smart TV, berkesempatan dapat smart TV, kemudian dapat handphone sama AC. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita ada lucky draw untuk belum yang booking, tenang aja, kita ada door prize juga, voucher menginap 1 malam di Hotel Novotel Cikini. Bersama saya. Oh jadi hari ini ada DP 5% tuh? Nah itu DP 5%, promo DP 5% dan untuk DP-nya itu bisa dicicil 3 kali. Kapan lagi beli di developer lain selain di kita itu DP-nya murah loh 5%. Biasanya kan kalau untuk di developer lain itu DP-nya 30%, 20%. Nah kalau di kita murah banget, 5% pun itu bisa dicicil 3 kali. Ini promo sampai September. Nah jadi ini masih dimanfaatin banget nih. Jadi tunggu apa lagi, booking fee aja segera sekarang. Nah ya itu kan? dia. Oke, nanti juga ada showing unit ya Mbak ya, kita akan lihat-lihat unitnya. Boleh. Bapak Ibu Show punya kesempatan unitnya. untuk melihat-lihat langsung seperti apa unitnya. Iya. Jadi langsung aja dilihat nanti. Langsung dilihat. Baik, Mbak Erna, Ya. thank you very much. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa tetanggaan juga, saya juga sama yang lain ya. Amin. Semoga hari ini closingnya tetap Betul. banyak ya. Amin. Tetap Ya semangat Allah, amin. juga. Terima kasih Mbak Erna. Saya Sama-sama. boleh minta tepuk tangannya untuk Mbak Erna boleh? Ya, oke, terima kasih dari Nuansa Pondok Kelapa. Izin, kita punya 2 voucher hotel. Yes, menginap di Novotel Cikini.